Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Saya sedang menunggu narasumber. Sehat semua ya, sedang di rumah? Alhamdulillah sudah mulai bergabung. Ada yang dari mana saja nih ya? Mudah-mudahan kita di rumah semuanya sehat walafiat ya. Saya sedang menunggu sesuai dengan jadwal kita hari ini jam 10 kita akan live bersama ahlinya yaitu Ibu Haja Neti dan kita tunggu kehadiran beliau. Teman-teman semua, ya ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini sehat semua ya. Dari daerah mana saja? Ada alumni juga udah daftar. Wow. Udah daftar temu alumni nggak? Ini kan ada temu alumni ya Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kepada para alumni ya yang muncul di sini, mungkin informasinya ada di IG-nya FKM Uniska. Saya sedang menunggu Ibu Haja Neti untuk bergabung bersama kita. Atau mungkin saya gimana nih? Ibu Haja Neti. Ya, baik. Ibu Haja Netinya sudah ada, teman-teman semua sehat semua ya. Saya akan coba menggabung. Ya, baik. Saya akan coba. Iya, kita tunggu. Baik. Ibu Neti sedang kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi kita akan tersambung dengan Ibu Haja Neti. Alhamdulillah. Sudah tersambung teman-teman eager semua. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu Kori, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Lihat Waalaikumsalam. Ibu di layar. Assalamualaikum. Yang lagi nonton semuanya ya, selamat pagi. Alhamdulillah. Harapannya kita sehat semua ya Bu ya sampai berakhirnya pandemi COVID ini ya Bu ya. Amin. Suara saya Amin. jelas, Bu Kori ya? Jelas Bu. Saya pakai speaker ini jelas. Nggih. Ya. Bagaimana aktivitas selama work from home Ibu? Alhamdulillah ya, mahasiswa ya Ah, sebagian besar kita share materi ah, aja. Kemudian UTS juga di share materi ya. Ada sekali ah, sih saya ah. kuliah lewat Zoom meeting itu. Ya, oke. Ya. Ini IG perdana saya, Bu. Mungkin sama kita ya, IG perdana ya, Sama Bu ya. ya, sama Live IG ya, pertama live live perdana ya. ya. Waduh, teman-teman udah pada share di grup nih kayaknya. Mudah-mudahan tidak ada telepon masuk ya. Ya, Eh, mudah-mudahan. Iya, Ibu kita sudah ada 34 ini Bu yang bergabung bersama kita. Kita mungkin ngobrol sedikit, setelah itu mungkin langsung saja kita ngobrol sehatnya ya Bu ya. Ya, Bu Tentang Kori. yang imunisasi terkait apa nih isi piringku. Ibu Lebaran kemarin anak-anak pada ngumpul nggak Bu? Alhamdulillah nih anak-anak sudah 3 bulan di rumah ya. Yang satu yang Alhamdulillah. terjadi break papan itu juga work from home ya, WFH juga ya. Yang satu juga lagi skripsi nih, sudah ACC menunggu Mm-mm. tanggal ujiannya kapan ya. Juga dari juga Alhamdulillah. ujian skripsinya. Iya, iya. Baik, mungkin kita sudah mulai saja nih Bu ya. Kita mulai menyapa eagers yang hadir semua. Assalamualaikum teman-teman semua yang hadir di sini. Perkenalkan teman-teman, saya Kori dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Haja Neti SKM MK. Tadi sudah kita sapa bersama. Nah, beliau ini adalah dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Kalimantan, Banjarmasin. Beliau juga adalah Ketua Persagi Kalimantan Selatan, Persatuan Ahli Gizi, Bu ya, Ahli Ya, Gizi Indonesia. Kemudian beliau juga adalah anggota Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Dan insya Allah nanti selama 60 menit ke depan kita akan berdiskusi bersama beliau di layar Vian ini yang dimana mengangkat tema tentang imunisasi mandiri untuk cegah COVID-19 dengan konsumsi makanan sesuai dengan isi piringku. Nah, kalau nanti mungkin selama kita diskusi ada yang ingin bertanya, langsung saja ke kolom komentar ya, Igers ya. Langsung menulisnya di kolom komentar. Baik, Ibu Haja Neti, alhamdulillah kita disehatkan sampai dengan hari ini, Bu. Kemudian Alhamdulillah. kemungkinan pun
Ya, alhamdulillah Bu Kori ya sehat-sehat semua. Mudah-mudahan yang nonton Baik. juga sehat-sehat semua nih. Ya. Amin, amin. Saat ini Bu, Kota Banjarmasin mungkin sedang masuk dalam puncak penyebaran COVID-19, Bu. Nah, kira-kira bagaimana pantauan Ibu sendiri terkait penyebaran COVID-19 khususnya di Kalimantan Selatan, Bu? Ya, terima kasih ya Bu Kori. Sebelum kita masuk ke data Kalimantan Selatan ya, kita melihat dulu data kejadian COVID dunia ya, sudah sekitar 7.690.000 orang yang positif COVID-19 ya, tapi 4 juta sudah dinyatakan sembuh ya. Nah, tingkat kematian di dunia ini sekitar 5,56% ya, sedangkan kejadian di Indonesia kita nomor satu urutan dunia, 31 ya urutan dunia ya. Banyaknya 31. kasus COVID-19. Sekitar, ini data kemarin ya, terakhir 14 Juni 2020, kejadian positif 19 di Indonesia sekitar 38.277 dan dinyatakan sembuh 13.776 dengan kasus kematian sebesar 5,57% ya. Jadi sedikitlah di atas angka dunia ya. Sedangkan Kalimantan Selatan data kemarin kasus positif 19 kita urutan ke-6 dari 34 provinsi di Indonesia ya, itu sebesar 1.877 kasus positif dan dinyatakan sembuh 233, sedangkan yang meninggal itu CFR-nya 6,81%. Jadi kita di atas angka persentase dunia dan di atas angka persentase nasional kasus kematiannya, Bu Gloria. Itu mungkin yang sekilas dulu tentang data COVID-19 ini ya. Iya, baik. Ya Bu, dikaitkan dengan tema kita terkait dengan Ya. isi piringku, nggih. Nah, ini kan ada protokoler ya, ada sih macam-macam anjuran pemerintah untuk kita mencegah penularan virus ini ya. Karena satu-satunya adalah kita hanya mencegah penularan karena obat ataupun vaksinnya belum ada ya. Waktu awal-awal Januari itu kan baru uji coba vaksin itu ya para relawan, karena katanya kalau setelah uji coba tuh paling cepat 1 tahun ya baru bisa vaksin itu diproduksi gitu ya. Nah, anjuran pemerintah kan ada beberapa yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini. Yang pertama dan utama adalah cuci tangan, ya. Iya, saya sambil catat nih Bu, ini soalnya ilmu ya. ini. Kita juga sambil sharing, nanti kalau saya ada kekurangan atau kesalahan tolong dikoreksi ya. Penonton juga boleh mengkoreksi, ini mungkin ada teman-teman ahli gizi juga yang lebih tahu dari saya, karena kita di sini kan hanya sharing ya, sharing ilmu gitu ya, sharing pengalaman dan sebagainya gitu ya. Yang kedua adalah kita disuruh selalu pakai masker apabila keluar rumah gitu ya. Rumah. Yang ketiga adalah menjaga daya tahan tubuh. Nah, yang poin ketiga ini nanti akan kita bahas. Salah satunya adalah untuk menjaga daya tubuh adalah kita selalu mengkonsumsi sesuai isi piringku ya. Sebelum itu, yang keempat adalah menerapkan physical distancing dan social distancing secara mandiri gitu ya. Yang kelima, membersihkan rumah dan melakukan disinfektan ya secara rutin. Dan yang terakhir adalah kalau tidak perlu keluar, hanya nongkrong-nongkrong, tidak usah keluar rumah gitu ya, kecuali hal-hal yang sangat penting, misalkan kita harus belanja bahan makanan gitu ya, atau kita harus ke dokter atau ke apotik gitu ya. Untuk ketemu saudara, apalagi ketemu teman, ya mungkin boleh saja jauh-jauh gitu ya, tapi tidak usah terlalu sering. Apalagi sekarang kan kita bisa ketemunya secara virtual gitu ya, seperti kita ini. Seperti ini ya, baik. Nah, silakan Bu Kori. Iya, terkait dengan program gizi ini Bu ya, dengan makanan seimbang isi piringku, banyak mungkin orang yang masih mengira emak-emak rata-rata isi piring, bukan isi piringku, justru malah 4 sehat 5 sempurna. Ini kan adalah pemahaman-pemahaman lama yang mungkin Ibu bisa membantu kami dalam mencerahkan di sini Bu. Oh iya, jadi tadi hubungan dengan topik kita ini adalah poin ketiga Bu Kori, yang menjaga daya tahan tubuh ya. Salah satunya adalah dengan cara mengkonsumsi makanan sesuai dengan isi piringku ya. Tetapi pesan isi piringku itu tidak hanya makanan, tapi ada pesan-pesan yang lainnya. Nah, kaitannya dengan 4 sehat 5 sempurna, karena kita dari kecil dulu ya, mungkin dari kita sekolah TK sampai sekarang, pesan 4 sehat 5 sempurna itu masih ada di diri kita ya, malah menyatu dengan diri kita ya. Nah,
pesan 4 sehat 5 sempurna itu pertama kali dicetuskan oleh guru besar gizi Indonesia ya, Bapak almarhum Prof. Purwosudarmo. Bila beliau ini panjang umur sekali ya, umur 90 tahun baru meninggal, dan di usia 90 tahun tuh masih bisa berkarya ya. Bapak Gizi Indonesia, Pak Profesor Purwosudarmo, beliau mencetuskan 4 sehat 5 sempurna ini pada tahun 1950 ya. Nah, kemudian slogan 4 sehat ini dipopulerkan oleh pemerintah, kemudian dipakai secara praktis untuk menanggulangi masalah gizi pada tahun 60-an waktu itu ya. Nah, kemudian sejak tahun 1990, slogan 4 sehat sempurna, 4 sehat 5 sempurna ini dianggap tidak relevan lagi karena ilmu itu kan selalu berkembang ya. Pada tahun sebelumnya 4 sehat 5 sempurna dianggap itulah slogan gizi yang paling bagus untuk mengatasi masalah gizi. Sejak awal-awal 1990, slogan itu tidak dianggap relevan lagi karena ilmu gizi, ilmu pengetahuan selalu berkembang ya. Kenapa? Karena pada waktu itu ya, di Indonesia sudah terjadi masalah obesitas, bukan hanya masalah kurang gizi saja. Ya, karena di dalam pesan 4 sehat 5 sempurna itu kan tidak mencantumkan berapa besar porsi yang harus dimakan oleh seseorang. Dia hanya mencantumkan 4 sehat 5 sempurna ya. tadi. Oh, ya. Yang pertama kan makanan pokok ya, kalau kita mungkin nasi ya, atau jagung, atau ubi, atau masyarakat kita Indonesia Timur tuh ada sagu. Tidak mencantumkan berapa banyak sih makanan pokok itu harus kita konsumsi ya. Yang kedua adalah lauk pauk, baik itu protein hewani maupun nabati gitu ya. Berapa banyak sih lauk pauk yang harus dikonsumsi tidak disebutkan di 4 sehat 5 sempurna. Kemudian yang ketiga adalah yang pertama tadi nasi ya, kedua lauk pauk, ketiga sayur, keempat buah ya. Itu pun tidak disebutkan. Yang kelima adalah susu. Susu itu ya masuk protein hewani, jadi dia tidak dimasukkan ke 5 sempurna lagi. Ya, dan masyarakat kadang-kadang salah kaprah tentang 5 sempurna ini ya. Artinya orang tidak mau makan nasi, tidak makan lauk, tidak makan sayur, makan susu saja sudah sempurna. Jadi diplastikkan istilah itu. Lalu digantilah pesan 4 sehat 5 sempurna ini menjadi pesan gizi seimbang. Ya. Sejak tahun 1995 waktu itu masih zaman Orde Baru ya, di Repolita kelima diresmikanlah pesan gizi seimbang ini. Kemudian pada tahun 2009 ini diterapkan ya secara eksplisit gizi seimbang untuk memperbaiki program perbaikan gizi di Indonesia ya. Kita mungkin juga masih familiar ya, gizi seimbang tuh punya piramid makanan ya. Piramid makanan itu ada gitu ya. Yang paling bawah mengkonsumsi air ya, minum air sebanyak 8 gelas. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah makanan pokok, yang ketiga sayur buah, yang keempat itu adalah makanan sumber protein. Itu adalah gizi seimbang dengan pertama 13 pesan dasarnya. Tidak susah saya sebutkan ya. Kemudian 13 pesan dasar dianggap terlalu banyak ya, susah orang mengingat. Ya. Dijadikan lagi lah menjadi 10 pesan dasar ya. Nah, 10 pesan dasar ini pun dianggap terlalu banyak ya. Lalu sejak tahun 2017, 3 tahun yang lalu kurang lebih lah, pesan gizi seimbang atau lebih kecil lagi menjadi pesan isi piringku. Itu sejarahnya. Kenapa isi piringku ini ada sekarang ya? Jadi ada 4 pesan dasar gitu mungkin Bu ya? Ya, jadi di dalam isi piringku itu ada persempit lagi dari 10, ada beberapa pesan isi di situ ya. Nah, mau dijelaskan nih Bu Kori ya? Nggih, boleh Bu, biar kita juga tahu Bu selain isi piringku nih. Ya, isi piringku itu kan ya image kita orang Indonesia itu kan isi piringku tuh bulat gitu ya, enggak? Betul. Kalau pesan gizi di Amerika itu my eat plate gitu ya. Jadi mereka hanya fokus ke makanan karena mereka pesan-pesan yang lain sudah dianggap oke, di sana ya tidak ada masalah lagi. Tapi di Indonesia yang pertama adalah isi piringku ya. Isi piringku tuh setengahnya ya atau 50%-nya itu adalah nasi dan lauk pauk ya. Jadi nasinya 2/3, lauk pauknya adalah 1/3 ya. Kemudian di sebelahnya lagi 50%
itu boleh 2/3 sayur, 1/3 buah, atau 1/2 sayur, 1/2 buah. Itu adalah isi piringku ya. Kenapa? Yang kedua adalah pesan dalam isi piringku ya. Cuci tangan pakai sabun, ya. Kita tahu kan langkah-langkah cuci tangan ya, 5 langkah cuci tangan itu selama 20 detik ya, karena menurut WHO dengan 5 langkah cuci tangan ya, kemudian selama 20 detik itu sudah bisa membunuh kuman di tangan kita ya. Kenapa cuci tangan itu ada di dalam pesan ya isi piringku, ini ikut di dalam pesan isi piringku. Kenapa? Dari hasil penelitian ya, penyakit diare ya, kemudian ISPA ya, infeksi saluran pernapasan atas, itu 50% bisa dicegah dengan cuci tangan ya. Kemudian juga dapat menurunkan insiden avian influenza ya, jadi influenza, penyakit hepatitis dan kecacingan serta kulit dan penyakit mata. Itu hanya dengan cuci tangan bisa kejadian itu turunkan banyak 50% ya. Itu pesan yang kedua Korea. Pesan yang ketiga di dalam isi piringku itu adalah kita harus melakukan aktivitas fisik ya. Berolahraga. Berolahraga itu setiap hari dianjurkan ya, minimal 30 menit ya. 30 menit. Ada aktivitas ringan ya, seperti kita berjalan santai gitu ya. Ya. Kemudian ada aktivitas sedang gitu ya, berjalan cepat atau lari-lari kecil gitu, adalah aktivitas sedang ya, itu dilakukan selama 30 menit setiap hari. Kemudian apa sih manfaatnya kita harus beraktivitas secara teratur ya, olahraga lah istilahnya gitu ya. Itu kan meningkatkan keseimbangan tubuh ya, kemudian meningkatkan kerja otot jantung dan paru-paru ya, meningkatkan metabolisme tubuh ya, kemudian mengendalikan stres, mengurangi kecemasan dan depresi. Jadi kalau kita lagi galau nih, mungkin ada mahasiswa lagi galau ya, jangan malah mengurung diri di kamar, kita harus keluar gitu, olahraga. Tapi untuk masa pandemi ini dibatasi, olahraga boleh tapi tidak di keramaian gitu ya. Olahraga tadi yang ketiga ya Bu ya? Yang ketiga ya, tadi ya, pesan dasar adalah olahraga. Ya, pesan yang pertama kan makan sesuai dengan tadi, ada makanan pokok, ada lauk isi piringku, isi piringku, kemudian ada sayur dan buah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita cuci tangan ya. Pesan yang ketiga adalah melakukan olahraga setiap hari ya, 30 menit minimal. Pesan yang keempat adalah minum air 8 gelas ya, per hari minimal ya. Karena tubuh kita itu kan hampir 2/3 terdiri dari air. Kita tidak boleh mengalami dehidrasi, karena kalau kita mengalami dehidrasi itu metabolisme kita akan terganggu. Kan ada iklan sebuah produk air mineral gitu ya. Kalau dia tidak minum air itu kan dia tidak fokus gitu ya. Iya. Jadi hang pada otaknya, dia lupa ya. Memang kalau kita kurang minum air, kalau kita sering lupa ya, salah satunya mungkin karena kekurangan air minum. Jadi kalau mau fokus dengerin kita sambil minum nggak masalah Bu ya? Iya, nggak apa-apa. Ibu juga bersedia air minum tuh di depan gitu ya. Lalu Bu, pesan yang terakhir deh Bu ya, Korea. Yang tidak kalah penting adalah memantau berat badan setiap bulan. Setiap bulan nih. Karena apa? Coba saya kalau mengajar di kelas ya, penilaian status gizi, saya tanya mahasiswa, kalian tahu enggak sebulan status gizi kalian sekarang? Apakah berat badannya normal? Apakah masuk kategori kurang tingkat berat, atau overweight atau obesitas ya? Sebagian besar mahasiswa itu tidak tahu ya, itu mahasiswa apalagi masyarakat. Jadi di dalam pesan isi piringku itu salah satunya juga adalah memantau berat badannya. Berat badan itu dipantau dari anak baru lahir, tidak? Jadi kalau seorang ibu melahirkan langsung ditimbang berat badan dan panjang badan, biasanya kan standar gitu ya, dan lingkar kepala ya. Nah, seumur hidup kita harus mengontrol berat badan itu ya. Nah, kalau berat badan orang tadi bayi baru lahir itu kan 2,5 kilogram minimal ya.
berat badannya. Kemudian dipantau terus di dalam buku KIA itu kan ada KMS ya, kartu menuju sehat, itu dipantau terus baik itu berat badan maupun tinggi badan. Sedangkan untuk orang dewasa itu menggunakan indeks massa tubuh Bu Korea. Indeks massa tubuh itu rumusnya adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Tinggi badannya di dalam meter ya. Nanti kita rujuk ke tabel yang telah ditetapkan sudah ya. Jadi kalau berat badan kita normal itu berada di 18,5 sampai 25 ya. Atau dengan lingkar perut ya. Lingkar perut perempuan itu tidak boleh lebih dari 80 cm, maksimal 80 cm ya. Lingkar perut laki-laki itu tidak boleh lebih dari 90 cm ya. Jadi kalau kita bolah baju gitu kan, oh sudah 81 misalkan ibu ya, cepat-cepat untuk menurunkan lingkar pinggang. Nah, itu adalah pesan-pesan di dalam isi piringku ya, yang sudah diterapkan sejak tahun 2017 yang lalu. Ya. Jadi ada 4 pesan dasar tadi Bu ya dalam isi piringku. Ini sampai saat ini belum ada pertanyaan, Ibu mungkin saking asiknya mendengarkan paparan Ibu. Baik, mungkin ada kaitannya begini Bu, isi piringku. Jadi ada orang yang sudah menerapkan setiap makan isi piringku, tapi sehari makannya 5 kali. Ada masalah nggak Bu? Isi piringku nih paham, ngerti misalnya, tapi makannya 5 kali dalam sehari dengan porsi isi piringku. Gimana Bu? Komentarnya kalau Bu. Dia, ya bagus sekali pertanyaannya Bu Korea. Kalau dia makan 5 kali dalam sehari sesuai isi piringku, itu kan nanti akan kelebihan ya. Tetapi misalkan kalau dia makan 5 kali, tetapi porsi yang 3 kali dijadikan 5 kali itu tidak masalah ya. Dikurangi porsinya itu ya, dijadikan 5 dikit kali. Gitu Bu ya. Iya, karena pola makan orang Indonesia itu kan 3 kali makan utama ya. Ada makan pagi, makan siang, makan malam. Di antara makan pagi dan makan siang tuh ada makanan selingan. Di antara makan siang dan makan malam tuh ada selingan ya. Selingan pagi dan selingan sore. Jadi 3 kali makan utama, 2 kali makan selingan. Itu adalah pola makan orang Indonesia ya. Nah, kalau misalkan ada yang bertanya, misalkan 2 kali aja boleh nggak Bu gitu ya? Boleh, tapi sesuai dengan porsinya tadi. Makan 3 kali dijadikan 2 kali ya. Baik. Ibu, saya kaitkan ke COVID-19, penyerangan COVID-19 ini kan Bu tidak pandang usia ya, calon generasi bangsa kita bahkan kemarin diberitakan oleh Dokter Aman, beliau adalah ketua IDAI, di mana ada 15% anak yang mengalami OTG gitu. Nah, keterkaitan kalau makanan ini berkaitan dengan imunitas tubuh Bu, bagaimana pada kasus yang aduh gimana ya anak saya itu susah makan ikan, susah makan buah, bukan makan sayur, padahal di rumah udah disiapin gitu Bu. Dalam kasus ini gimana Bu? Oh ya, saya kembali lagi ke isi piringku, nanti pertanyaan Bu Kori juga akan terjawab ya. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan bahwa 50% di dalam piring itu adalah bagian makanan pokok ya, dan lauk hewani dan nabati sebagai sumber protein ya. Makanan pokok sebagai sumber karbohidrat ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah makanan pokok dulu ya. Ini makanan pokok itu kan beraneka ragam di Indonesia gitu ya. Yang paling banyak masyarakat Indonesia adalah mengkonsumsi nasi ya. Nasi ini paling istimewa Bu Korea. Kalau masih ditanam itu namanya gabah gitu ya, atau padi gitu ya. Kalau sudah dikupas padinya itu namanya beras gitu ya. Kalau sudah dimasak namanya nasi ya. Nasi yang lebih lembek dimasak namanya bubur gitu kan. Beda-beda namanya. Beda dengan ayam. Ayam dari di kandang namanya juga ayam aja ya. Dipotong pun namanya ayam. Sampai dia dimasak namanya ayam, ya enggak? Kalau nasi ini istimewa sekali dia. Setiap proses pemasakan yang berbeda dia namanya beda ya. Dari tanam namanya padi, setelah digiling namanya beras, setelah dimasak namanya agak biasa nasi, dimasak yang lebih lembek namanya bubur gitu kan, beda-beda namanya gitu ya. Tidak ada bubur nasi gitu kan, nasi-nasi tidak ada kan, seperti itu. Berbeda dengan masakan lain. Nah, itu adalah makanan pokok tadi. Kita harus mengkonsumsinya 2/3 dari setengah piring sebelah kiri. Kalau digambar isi piringku biasanya. Kita ada makanan pokok adalah beras ya. Nah, kemudian ada saudara-saudara kita yang di Indonesia Timur, mereka mengkonsumsi sagu ya. Dimasak namanya misalnya papeda gitu ya. Ada juga sebagian saudara kita di daerah Jawa Timur gitu ya, Nusa Tenggara Timur, mereka mengkonsumsi jagung ya.
Tapi anak-anak sekarang juga kan mereka mengkonsumsi kentang. Jadi kalau sudah mengkonsumsi kentang atau mengkonsumsi mie, jangan lagi mengkonsumsi makanan pokok yang lain ya. Nah, yang kedua adalah sumber protein ya. Sumber protein yang sepertiga di sebelah 50% yang tadi, sepertiganya adalah sumber protein, Bu Korea. Nah, sumber protein disebut juga lauk pauk, ada protein hewani, ada protein nabati ya, sepertiganya sebelah kiri tadi setelah makanan pokok ataupun nasi ya. Nah, protein hewani ini kita mengenal ada ikan gitu ya, ada daging, ada ayam, ada telur ya. Kemudian ada susu dan produk olahannya ya. Produk olahan susu itu kan ada yogurt ya, ada keju ya, nah ada butter, itu adalah produk olahan susu ya. Kemudian ada protein nabati yang kita harus konsumsi juga ya. Itu seperti tempe, tahu dan kacang-kacangan kering ya. Nah, apa fungsi apa keuntungan kita mengkonsumsi protein ini ya? Nah, ini ada kita bahas dulu masalah protein hewani ya, protein hewani. Ini mempunyai yang namanya protein hewani itu terdiri dari susunan-susunan asam amino gitu ya. Gunanya untuk pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi protein ini tidak bisa diganti oleh zat gizi yang lain untuk tumbuh kembang, terutama untuk ibu hamil yang lagi hamil ya, untuk janin, kemudian anak bayi dan anak balita yang lagi tumbuh kembang sampai di usia remaja. Itu adalah dari sumber protein. Nah, yang berikutnya adalah buah-buahan ya. Buah-buahan sebelah kanannya 50% itu terdiri dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Boleh setengah-setengah, boleh sayur 2/3, buah-buahan sepertiga. Nah, kita tahu bahwa buah-buahan itu adalah sumber vitamin dan mineral ya. Buah-buahan banyak mengandung vitamin A, vitamin B ya, boleh B1 ya, B kompleks dan vitamin C ya. Nah, mineral ini serat ya. Juga banyak di dalam sayur buah-buahan, banyak serat dalam buah-buahan. Serat ini berguna sebagai untuk melancarkan pencernaan ya. Jadi kita memudahkan kita untuk buang air besar. Nah, sedangkan di dalam vitamin juga banyak mengandung antioksidan ya. Dia berperan sebagai antioksidan. Nah, sebagai antioksidan ini yang nanti membantu untuk mencegah penularan virus itu, Bu Korea. Bisa untuk mencegah. Iya, baik. Terkait tadi Ibu, halo Ibu, speakernya ya, yang mungkin. terakhir belum satu lagi Bu Kori, saya baru menjelaskan tentang sayur ya. Nah, sayur yang terakhir adalah komposisi sayur ya. Nah, sayur ini kan juga banyak mengandung vitamin dan mineral ya, terutama vitamin C ya. Kita tahu bahwa vitamin C yang digaung-gaung sebagai adalah vitamin antioksidan ya. Vitamin C dan vitamin E ya, untuk antioksidan sehingga untuk bisa menjaga daya tahan tubuh kita dari serangan virus. Salah satunya adalah virus COVID-19 ini. Banyak sekali sayur ya, ada terong, ada timun gitu ya, ada daun selada, ada bayam, ada kangkung, ada daun. Dan Banjarmasin, daerah Indonesia insya Allah tidak ada masalah tidak akan untuk kekurangan. Kita ini kan betul. gemah ripah loh jenawi gitu ya. Tidak akan kekurangan sayur dan buah-buahan ya. Batang pun jadi tanaman gitu ya. Lautannya susu kata lagu Kuplus gitu ya. Nah, terkait dengan pertanyaan Bu Kori tadi ya, apa Bu Kori ya? Coba bisa diulang pertanyaannya. Mungkin akan saya kaitkan Ibu dengan pertanyaan yang masuk di sini oleh Mari Muammar ya, di mana dia menyebutkan di sini protein per hari ya. Bagaimana kecukupan protein per hari di masa pandemi? Kaitannya dengan saya tadi mungkin lebih ke arah imunitas tubuh nih Bu. Ada lagi pertanyaan terkait dengan itu. Mana tadi ya? Konsumsi makanan isi piringku memang benar-benar akan mencegah COVID-19 gitu maksudnya Bu. Ya mungkin akan dikaitkan dengan ya, salah satunya adalah tadi menjaga makanan ya, untuk mencegah penularan itu tadi sudah saya jelaskan ya, di mana letak pencegahannya ya. Dengan kita mengkonsumsi makanan lengkap, ada nasi, ada lauk pauk ya, hewani, nabati, ada sayur buah, kita menjadi sehat sehingga daya imun tubuh kita juga meningkat. Itu yang hubungannya dapat mencegah menangkal penularan virus itu, Korea. Ya. Protein per hari itu Bu katanya. Kecukupan protein per hari. Ya ada ukuran ya, ada ukuran berdasarkan yang dinilai kan berdasarkan umur ya. Kebutuhan gizi dalam DKGA
2018, 2019 waktu itu baru di launching, karena di KGA itu diterbitkan setiap 5 tahun sekali ya. Ada 2013, kemudian setiap pertemuan Widya Karya Pangan dan Gizi setiap 5 tahun, yang salah satunya adalah membahas tentang KGA ya, kecukupan gizi yang dianjurkan. Ini menurut umur gitu ya. Nah, kalau protein, istilahnya itu lauk hewani, lauk nabati, kalau menurut presentasi kalori itu antara 10 sampai 15% ya. Itu semua umur tuh ya. Kecuali ibu hamil, ibu nyusui ada tambahan ya. Kalau ibu hamil ada tambahannya 300 gram, tambahannya sekitar 9 apa 10 gitu ya. Ibu menyusui juga ada tambahan. Nah, kalau untuk diporsikan menjadi makanan, protein hewani itu untuk orang dewasa ya, usia 19 ya, sampai 50 tahun misalkan ya. Kalau di KGA itu diurutkan usia 19 sampai 29, 30 sampai 49 gitu ya, 50 sampai 64. Itu harus mengkonsumsi lauk protein hewani 1 potong sekali makan ya. Kalau daging ya itu 50 gram Korea. Berat bersih nih. Kalau telur 1 biji. Kalau misalkan ikan itu karena ada tulangnya 100 gram lah. Bersihnya kan harus 50 gram. Tapi karena ada tulang ya, ayam juga ada tulang. Include dengan tulangnya 100 gram. Sedangkan untuk protein nabatinya ya, itu 1 potong ya. Kalau misalkan tempe gitu ya, itu 50 gram. Korea. Kalau tahu agak berat sedikit karena dia basah ya, 75 gram gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk ukuran proteinnya, lauknya ya 50 gram kalau daging, telur juga 50 gram, tapi kalau ayam ada tulang, ikan ada tulang, gram, 1 porsi sekali makan. Jadi kalau 3 kali makan juga ya. Kalikan 3. Ya. Kalau misalkan dia hanya 2 kali makan, berarti 150 gitu ya. Dibagi 2 porsi dalam sehari ya. Baik. Ibu, ini ada pertanyaan lanjutan dari Luffy, Bu, terkait dengan pemantauan status gizi balita. Saat ini Posyandu sudah tutup gitu. Pelayanan Posyandu sementara ditiadakan. Lalu bagaimana cara memantau status gizi balita, Bu? Saya bertanya dengan teman-teman yang ada di puskesmas. Ternyata sekarang tetap Posyandu masih ada setiap bulan kader yang mendatangi ke rumah-rumah Bu Korea. Jadi kalau untuk pelayanan imunisasi dasar itu kan sampai umur kurang dari 1 tahun ya, campak terakhir itu 9 bulan gitu ya. Nah itu mereka puskesmas kalau untuk pelayanan imunisasi. Biasa kan di Posyandu ada juga pelayanan imunisasi karena ada petugas kesehatan yang datang. Nah untuk memantau pertumbuhan perkembangan bayi terutama, itu kader yang ke rumah. Saya menanyakan kader yang ke rumah-rumah, tetap Posyandu jalan setiap bulan, tapi kader yang ke rumah. Iya. Karena keadaan COVID-19 ini jangan sampai membuat keadaan semakin runyam, selesai COVID-19 tapi ada penyakit wabah lanjutan, polio misalnya ya Bu ya. Saya nanya juga sama yang di rumah ini, kan dia punya anak umur 1,5 tahun. Saya bilang bagaimana keadaan perkembangan anak kamu? Dia bilang, Ibu setiap bulan itu ada kader yang mendatangi kita ke rumah untuk menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan ya. Terima kasih kepada teman-teman kader ini ya. Artinya kader ini kan relawan yang tidak digaji gitu ya, Ndak? Betul. Mereka mau mendatangi ke rumah-rumah. Iya, betul. Ini sekaligus mungkin kita Bu mendoakan bersama para tenaga kesehatan yang mungkin hari ini langsung berhadapan dengan para pasien COVID-19. Penanya kita itu dari Amuntai, dan untuk kasus nakes tertinggi yang terjangkit COVID-19 itu katanya dari Amuntai ya. Ya, mudah-mudahan mereka dikuatkan gitu ya, disembuhkan. Kalau yang sudah positif disembuhkan ya, nah. Kita juga yang ini juga dikuatkan ya. Nah. Kita sehat semua ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bu, kita lanjutkan. Tadi Ibu menjelaskan tentang sayur dan buah, di mana Indonesia itu kan tidak terbatas, segala musim selalu tersedia sayur dan buah. Nah ini ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Rizal, apa kira-kira rekomendasi Ibu untuk sayur dan buah yang mungkin bisa kita konsumsi sekarang di kondisi COVID-19? Kita ini kan tadi katakan Bu Kori ya, kita ini tongkat pun jadi tanaman gitu ya. Kita ke pasar tidak menemukan sayur ya. Semua sayur itu bagus ya dikonsumsi. Jadi kalau kita mengkonsumsi sayur ya, ukurannya adalah 100 gram sekali makan. Sehari 300 gram. Direkomendasikan oleh WHO minimal mengkonsumsi sayur itu adalah
300 sampai 600 gram sehari. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini kita konsumsi maksimal ya. Konsumsi maksimal 300 gram sayur, 300 gram buah setiap hari itu wajib ya. Jadi Pak Rizal jangan takut ya, kalau di pasar paman sayur itu kan banyak sekali yang menjual sayur. Dan masyarakat sekarang sudah mulai sadar ya, mereka banyak mengonsumsi sayur. Kalau saya ke pasar tuh pada rebutan beli sayur ya, pada rebutan beli buah ya. Ini rezeki penjual sayur dan penjual buah di masa pandemi COVID-19 ini ya. Rezeki mereka selalu habis dibeli oleh mereka ya. Gitu. Dan ibu-ibu juga kan lagi at home nih ya, stay at home, masak ya. Masak di rumah. Apalagi terutama pada ibu-ibu yang punya balita nih Bu ya, yang masih menyusui, tidak ada alasan tidak memberikan ASI di kondisi seperti ini Bu ya. Ya, tidak ada alasan ya tidak memberikan ASI ya. Ini kemarin saya mendengar seminar ya di Dr. Tan bahwa ada rekomendasi dari WHO, jangankan ibu yang sehat itu wajib memberikan ASI ya. 6 bulan pertama ya ASI eksklusif, kemudian setelah itu mereka diberi makanan pendamping ASI, dilanjutkan ASI sampai umur 2 tahun. Ibu-ibu yang positif COVID-19 itu mereka wajib memberikan ASI, tetap wajib memberikan ASI kepada balita, apalagi ibu yang sehat. Karena dari hasil penelitian itu tidak ada virus COVID-19 di dalam ASI ya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah kemaslahatan ya, kebaikan ibu itu memberikan ASI walaupun dia terkena positif COVID-19 itu lebih besar kemaslahatannya daripada dia tidak memberikan ya, nah seperti itu. Jadi dampak positifnya itu lebih besar dia memberikan ASI daripada dia tidak memberikan ASI ya, seperti itu. Iya, memang keadaan COVID-19 ini memberikan penyadaran kita untuk kembali ke fitrah. Mungkin ibu-ibu yang tadinya yang kasih sayang sama anaknya, yang tidak ngasih ASI, aduh di kondisi ini kasih ASI gitu kan ya. Anak-anak tuh ya, kalau memang saya sih ya artinya ibu-ibu zaman generasi di atas Bu Kori, di atas yang lainnya Pak Rija mungkinnya. Jadi sejak anak itu umur, kalau saya dulu anak saya yang pertama itu ASI usianya 3 bulan ya, WHO menetapkan. Setelah itu yang kedua tuh 4 bulan gitu ya. Setelah mereka boleh makan pendamping ASI, yang diajarkan pertama adalah makan buah ya, pisang gitu ya. Kemudian bubur susu ya. Beranjak nanti umur 9 bulan mereka sudah diperkenalkan sayur ya. Jadi alhamdulillah di rumah ini tidak ada makan tanpa sayur ya, selalu ada. Dan untuk membiasakan ya orang tuanya yang harus mencontoh, memberikan contoh, harus memberikan contoh makan buah, makan sayur, dan sayur dan buah itu harus ada di rumah gitu ya. Benar. Ada di rumah. Kalau tidak ada di rumah ya sekali-sekali bolehlah makan yang tidak sehat gitu, tapi ada jadwal, misalkan sebulan sekali bebaslah kita makan gitu ya misalkan. Tapi jangan rutinitas tiap hari yang bebas makan itu ya. Misalkan mau fast food Bu, ayam goreng, kentang goreng gitu ya seperti itu. Bolehlah sebulan sekali gitu ya habis gajian. Saya ingat waktu jalan-jalan sama Ibu itu kita juga cari yang halal terus. Baik Ibu, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin ada penekanan untuk menjawab ini karena Ibu sebelumnya sudah menjelaskan tentang sayur dan buah. Di kondisi saat ini memungkinkan masyarakat katanya ekonomi yang rendah gitu ya. Jadi pilihan sayur buah untuk mensiasati, baik bagaimana mensiasati kebutuhan gizi pada masa saat ini katanya Bu dari Bima. Padahal kondisi ekonomi masyarakat sedang menurun. Iya, kita itu kan syukur sekali ya, kita dengan hanya Rp1.000 gitu ya, sudah bisa beli sayur, ya. Nah, masak sendiri. Bayam itu sekarang saya pantau harganya ya lagi mahal gitu ya. Biasa kan ya kalau sayur manis bisa, kalau lagi musim bisa 500 per, itu bisa untuk 1 orang gitu ya. Nah, kalau bayam 1 babat itu bisa untuk 1 orang ya, sekitar 100 gram untuk 1 orang. Jadi kalau kita menyayur di rumah 4 orang gitu di rumah ya 4.000 sayurnya begitu ya enggak? Bisa ya enggak? Kalau kita masak sendiri. Tapi kalau kita membeli, kalau 4.000 5.000 tuh hanya untuk porsi 1 orang gitu ya enggak? Seperti itu. Saya kira tidak terlalu mahal. Kita ini bersyukur hidup di Indonesia gitu ya. Teman saya kalau cerita yang dia pernah kuliah di Jepang gitu ya, itu harga tempe yang kita biasa beli 2.500, itu kalau di Jepang, di Indonesia dirupiahkan harganya 50.000, katanya teman saya gitu loh ya.
ya itu harga apel yang kita biasa beli 10.000 di sana 50.000 gitu. Jadi memang di negara-negara maju itu kan otomatis biaya hidup juga mahal, gajinya mahal tapi biaya hidup juga mahal, ya enggak? Nah, tegak kita Singapura juga. Singapura kan impor sayurnya dari Batam, dari Pulau Kepri gitu ya. Itu mahal sekali harga sayur di Singapura. Memang di sana kehidupan sudah tinggi tingkat ekonomi. Di Indonesia kita dengan 5.000 bisa masak sayur seharian, ya enggak? Asal masak sendiri, jangan membeli ya. Beli bayam seikat besar itu 5.000 ya. Nah, itu bisa serumahan. Buah juga pepaya misalkan Bu Korea, buah pepaya. Pepaya itu kan wah murah banget itu Bu. Murah banget. Pepaya paling murah, pisang juga ya enggak? Iya. Sekilo itu kan 6.000 ya. Nah, sekilo itu bisa kita kalau satu orang 250 gram berempat, itu bisa seharian 1 kilogram pepaya ya. Tidak ada alasan masyarakat itu mahal dan sebagainya gitu ya enggak? Iya, oke. Konsumsi sayur dan buah. Iya. Namun Bu, ini misalkan nih teman-teman sudah paham tentang isi piringku, namun saat sudah berjanji saya mau apa nih? Saya mau makan buah, saya mau makan sayur, tapi pas melihat menu gitu ya, ada melihat makanan kayaknya tergoda gitu Bu. Akhirnya yang tadi harusnya isi piringku mengandalkan kenyang saja, tidak pada kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh. Kan banyak ya perempuan rata-rata yang seperti ini. Ya. Makanannya ada gitu ya, sayurnya ada gitu. Iya, tapi mereka memahami bahwa isi piringku tuh ini, tapi pas ketemu dengan makanan yang wah kayaknya enak nih gitu kan, akhirnya lupa dengan semboyan, oh aku harus makan buah, makan sayur gitu Bu. Gimana ya, nih Bu? Saya bilang tadi kan tidak apa-apa, tadi kita memanjakan diri sebulan sekali kah dengan makanan yang tidak sehat kan. Kadang-kadang kita kan harus membahagiakan diri sendiri gitu. Makan enak tuh kan bahagia gitu ya. Bahagia tapi fisik kita tidak bahagia gitu. Mungkin sementara kita bahagia, bolehlah sekali-sekali kita membahagiakan itu. Tapi setelah kita makan itu kita kembali lagi ke sesuai konsumsi isi piringku tadi gitu ya. Memang hidup ini kan pilihan ya. Hidup ini kan cuma ada 2 pilihan ya. Pilihan yang baik dan pilihan yang tidak baik. Kita disajikan makanan yang berlimpah ruah gitu ya. Nah, tinggal kita memilih makan itu ya. Apakah kita mau memilih yang sehat, apapun yang tidak gitu ya. Contoh ya, saya kemarin nonton Perdana Menteri Mahathir Mohamad, itu kan waktu diangkat jadi Perdana Menteri yang berikutnya, itu kan umur 92. Sekarang beliau umur 94. 94 ya. Masih sehat pikirannya, daya ingatnya masih bagus. Kalau ditanya wartawan tidak mikir, langsung jawab gitu ya. Jadi salah satu kunci adalah dia makan tidak banyak, makan sehat dan selalu menjaga berat badan. Itu adalah kunci Mahathir Mohamad ya. Yang sekarang masih jadi Perdana Menteri Malaysia tertua di dunia gitu ya nak. Umurnya 94 tahun, masih jalan tegak, masih bisa nyetir. Mantap, masih produktif Bu ya. Nah, ditanya apa? Karena itu makanannya tidak pernah berlebihan katanya dia. Baik, saya lanjutkan ini Bu, ada pertanyaan dari Ibu Ririn, bagaimana katanya pemenuhan gizi anak di masa pandemi Covid, selain memang menjaga imunisasi, bukan hanya lansia saja, tapi anak-anak juga memiliki resiko yang tinggi nih Bu. Pemenuhan sama, gizi Bu anak. Pesan isi piringku tuh kan dari 6 bulan bayi ya, 6 bulan bayi kan sudah diberi makan sampai lansia itu sama makanannya, hanya porsinya saja yang berbeda, tapi untuk susunannya tetap ada nasi ya sebagai makanan pokok, ada lauk pauk hewani, lauk pauk nabati, sayur dan buah ya. Itu sama di segala usia, mulai bayi umur ya kalau 6 bulan masih perkenalan lah ya, nah, seperti itu. Sejak manusia itu boleh makan 1 tahun. Kalau 6 bulan itu kan baru diperkenalkan makanan. Hari ini dia umur 6 bulan, besoknya dia diperkenalkan makanan pendamping ASI ya. Buah dulu sedikit gitu ya. Kemudian bubur susu dulu sedikit ya. Nah, nanti berangsur-angsur diberi makanan yang sesuai isi piringku tadi. Ada makanan pokoknya cuma bentuknya beda. Kalau bayi kan bubur ya. Bubur saring atau bubur biasa gitu ya. Kalau anak prasekolah? Kalau anak prasekolah mungkin Bu? Sama, hanya porsinya saja yang berbeda. Hanya porsinya saja yang berbeda Bu Korea. Nanti kan Bu seberapa besar sih porsinya gitu ya enggak? Porsinya ya lebih sedikit daripada orang dewasa. Kalau anak prasekolah ya. Nah, kita di mana kita cukup tahu yang kita makan tuh Bu Korea. Mulai anak baru lahir ya.
Nggih. sampai tumbuh kembang, itu makanan yang dikonsumsi cukup, itu anak ya, yang sebelum umur sebelum dia masih tumbuh kembang, bertambah umur, itu Mm-mm. bertambah tinggi badan dan bertambah berat badan. Itu berarti gizi yang dikonsumsinya cukup, Bu Korea. Nah, Mm-mm. kalau orang dewasa yang tidak tumbuh kembang lagi kan kita tidak tambah berat badan lagi, harusnya kan tidak tambah tinggi lagi. Itu adalah berat badan kita normal. Itu menandakan bahwa kita itu cukup konsumsinya, ya, itu. Nah, kalau mengenai porsi tadi sudah saya sebutkan untuk orang dewasa ya Bu Korea. Kalau untuk orang anak ya, nih ada anak prasekolah apa anak 4 sampai 6 tahun ya. Anak prasekolah itu ya. Nggih. Sekarang kan 7 tahun ya anu ya, SD. Sekolah. Mm-mm. Ya, yang kalau yang prasekolah itu dia harus mengkonsumsi sekitar 100 sampai 125 gram, sampai 150 gram nasi sekali makan, ya. Mm-mm. Nah, kalau digabung sehari dia makannya 400 gram nasi, ya. Nah, kemudian untuk ikannya, kalau kita tadi kan kalau daging 50 gram, mereka ini sekitar 35 gram sekali Mm-mm. potong kalau daging, ya. Kalau kalau ayam itu sekitar, kalau kita kan 100 gram tadi. Mereka kalau Mm-mm. ayam sekitar 60 sampai 70 gram. Jadi lebih sedikit dari porsi dewasa. Pemasakannya Sayurnya, sendiri, kenapa? pemasakannya sendiri mungkin Ibu apakah dihindari Pemasakannya itu harus kan, goreng gitu ya? pemasakan anak itu kan sebenarnya sama aja dengan orang dewasa, Bu Kori. Hanya Iya. konsistensinya yang berbeda. Tapi kalau mereka sudah umur 1 tahun, masakannya sama dengan masakan keluarga. Lihat kemampuan anak mengunyah. Ya, kalau Iya. dia tidak mampu mengunyah, misalkan daging, kita cincang dulu dagingnya. Tapi kalau dia Mm-mm. sudah tumbuh gigi dan dia bisa mengunyah, kita lihat Mm-mm. kemampuan dia mengunyah. Jadi tiap anak tuh beda kemampuan mengunyahnya. Ada anak yang umur 1,5 tahun, dia bisa masih minta bubur, gitu ya, ada. Sampai 2 tahun Iya, pun iya. ada yang masih minta bubur. Tidak mau dia mengunyah nasi. Ada yang anak 1 tahun dia sudah mau makan nasi lembek gitu ya. Jadi kita lihat Iya. kemampuan anak mengunyah. Kalau macam makanan sama ya, ada makanan pokok, ada lauk hewani nabati, ada sayur, ada buah itu sama. Hanya yang membedakan adalah Mm. porsi dan konsistensi ya, tingkat Mm-mm. kelembekan gitu itu. Itu sama Mm-mm. aja. Ya, oke. Kita lanjut Ibu ke penanya selanjutnya. Ini ada Paulus, bagaimana katanya untuk konsumsi susu, apakah bebas saja jenis susu yang dikonsumsi, Bu? Nah, tadi kan sudah Heeh. saya sebutkan bahwa semboyan 4 sehat 5 sempurna. Jadi semboyan 4 sehat 5 susu tidak sempurna lagi katanya sekarang. Ya, dikatakan malah seperti itu. Jadi 4 sehat tuh masih masih oke gitu ya. Tapi Mm-mm. susu tidak sempurna lagi. Kenapa? Susu itu adalah sumber protein hewani, Bu Kori, ya. Hmm. Sama dia seperti telur, sama seperti Mm-mm. ikan, sama seperti ayam gitu ya, sama seperti daging ya, Dan komposisi itu adalah satu. ditemukan di isi Iya, piringku ya, Bu ya? iya, itu Mm-mm. ada di isi piringku. Nah, Mm-mm. boleh nggak minum susu? Boleh-boleh saja, Mm-mm. tidak ada yang melarang ya. Tapi tidak wajib lagi, tidak harus lagi gitu loh. Melarang tidak, tapi tidak harus lagi karena sudah terpenuhi dari protein hewani tadi, dari telur, dari ikan, dari daging, dari ayam, itu sudah terpenuhi di situ. Tapi misalkan boleh nggak minum susu? Boleh saja, tidak ada yang melarang gitu ya. Kalau dulu kan minum Mm-mm. susu tuh wajib, terutama anak balita ya, ya setelah dia lepas ASI gitu ya. Setelah kalau ASI wajib deh sampai 2 tahun gitu ya. Setelah dia lepas ASI, anak-anak diberikan susu. Itu kan wajib, ibu hamil diberikan susu tuh harus ya nak, karena untuk tumbuh kembang. Sekarang tidak harus, tapi kalau mau tidak apa-apa begitu. Mm-mm. Ya. Di sini Pak Fai juga menanyakan Ibu bagaimana katanya cara memberikan pencerahan kepada masyarakat. Mereka ini hanya mungkin kita selalu punya kebutuhan untuk makan ya Bu ya, tapi di sini tanpa memahami porsi gizi dan isi piringku. Mungkin kita kembali ke awal tadi yang Ya. ya hanya mengandalkan kenyang, tapi apakah makanan ini sudah sesuai dengan gizi seimbang isi piringku misalnya? Bagaimana Bu memberikan pencerahannya? Ya, jadi masyarakat pertama ya, tadi pesan isi piringku harus mengkonsumsi makanan setiap hari Bu Korea. Mm-mm. Ada nasi ya, kalau kita makan nasi, atau mereka makan mie ya, Mm-mm. boleh makan mie. Orang Cina kan banyak makan mie, tapi makan mie juga harus ada lauk pauknya, harus ada sayurnya, ya. Kemudian mereka juga mengkonsumsi buah. Yang kedua adalah mengkonsumsi lauk pauk tadi ya, sepertiga daripada yang sebelah kiri, 2/3 nasi, sepertiga lauk pauk. Sebelah kanan adalah misalkan 50% sayur, 50% buah ya. Itu dikonsumsi tadi sudah saya sebutkan adalah apa?
porsinya ya, besar porsi tadi ada ya. Kemarin kan bilang hanya ahli gizi yang tahu besar porsi, tidak ya. Kita sudah share itu kemana-mana porsi itu ya. Nah. Yang kedua kan saya selalu berpesan, kenapa orang harus selalu menjaga sanitasi, yaitu cuci tangan ya. Nah. Nah, sebaik apapun kondisi makanan yang kita berikan, kalau sanitasinya jelek, anak menjadi diare, ya enggak? Anak menjadi diare, hari ini gizinya baik, dia diare, besok status gizinya menjadi kurang. Itu cepat sekali menggerogoti status gizi anak diare. Anak menderita ISPA, Bu Korea. Itu cepat sekali menggerogoti makanan yang di dalam tubuhnya, tidak? Nah, harus menjaga sanitasi, ya. Jadi harus kompleks semuanya jalan bareng, Bu ya? Pesan itu harus dilaksanakan, ya. Nah, kemudian tadi setelah menjaga olahraga juga ya, ketiga olahraga gitu ya, nah. Olahraga harus 30 menit setiap hari ya, baik anak-anak, karena sekarang itu di Riskesdas 2018 itu sekitar 26% orang Indonesia tuh mengalami gizi lebih ya, overweight dan obesitas, diantaranya adalah anak-anak. Ya. Dan obesitas itu kan nanti akan mengarah ke penyakit degeneratif ya, penyakit jantung, diabetes, hipertensi, dan stroke ya. Dan yang keempat tadi minum air putih ya, dan menimbang berat badan. Nah, di sini itulah yang kadang-kadang masyarakat itu tidak mengontrol berat badan. Tidak. Kita harus mengontrol berat badan nih. Saya kalau anak saya kuliah tuh saya sangguin berat timbangan. Nih, timbangan di kamar ya. Itu timbangan itu harus wajib punya timbangan di rumah, tidak. 1 bulan sekali harus menimbang berat badan tadi. Tapi kalau anak, kadang gini Bu Korea, kita tuh kadang-kadang kan masyarakat ya, saya sendiri imunisasi dasar saya menerapkan di puskesmas imunisasi dasar karena saya percaya sekali punya pemerintah itu yang terbaik gitu ya. Nah, anak saya pertama, anak saya kedua, saya menerapkan di puskesmas dua-duanya itu. Saya percaya yang di puskesmas itu adalah sudah melalui berbagai macam uji coba, ya enggak, yang gratis dari pemerintah. Saya menggunakan hanya imunisasi dasar sampai umur kurang lebih 1 tahun. Nah, banyak setelah 1 tahun itu drop out, ya nah. Membawa lagi anaknya lagi ke posyandu, ke puskesmas, karena sudah dianggap imunisasi dasarnya lengkap, ya nah, seperti itu. Sehingga setelah itu tidak terpantau lagi sampai dia umur 2 tahun, sampai umur 5 tahun. Nah, sekarang alhamdulillah gitu ya, di buku KIA itu kan wajib sampai 5 tahun, ya, buku KIA. Nah, begitu juga. Ya. Bu, begitu juga mungkin di kondisi COVID-19 ini kita semua makan bagus ya Bu ya, berpola hidup sehat semuanya, masyarakat germas semua. Jangan sampai setelah COVID-19 perilaku baik ini tidak bertahan. Mungkin itulah adaptasi kebiasaan baik itu tetap harus kita pertahankan ya Bu ya. Ya. Bu, ini ada pertanyaan lanjutan nih Bu, tentang herbal. Mohon pendapat Tian jika kita sering mengkonsumsi beberapa herbal seperti habatus sauda atau juga madu. Komentarnya Bu, ini dari Bapak Rizal. Silahkan Bu. Ya, terima kasih Pak Rizal ya. Herbal itu kan tumbuh-tumbuhan artinya ya. Sayur juga herbal. Yang diolah, yang diolah. Tapi sayur itu juga herbal ya enggak. Kemudian buah-buahan itu juga herbal sebenarnya ya enggak. Nah, jadi herbal itu kan pengertian herbal itu adalah tanaman-tanaman gitu ya, tumbuh-tumbuhan ya. Kalau memang herbal itu sudah melalui penelitian, uji coba, apalagi habatus sauda dan madu itu kan ada hadisnya ya, Rasulullah selalu mengkonsumsi habatus sauda dan madu di dalam kehidupan beliau sehari-hari, dan Rasulullah itu tidak pernah sakit ya sampai usia 63 tahun, dan kita percaya itu ya wajib kita percaya ya enggak. Dan terbukti saya juga mengkonsumsi habatus sauda dan mengkonsumsi madu setiap hari gitu ya. Dan madu itu tidak ada efek samping untuk menderita diabetes, itu asal ukurannya yang sesuai gitu ya enggak. Penderita diabetes tidak ada efek samping yang terlalu besar daripada mereka mengkonsumsi gula. Saya di rumah ini mengkonsumsi kalau minum teh ya, apa saya pakai madu, tidak pakai gula pasir gitu ya. Jadi ya menambahkan ini ya. Jadi batasi gula ya, gula pasir, lemak, konsumsi lemak dan garam. 3 itu yang dibatasi. Jadi dari anak umur 6 bulan itu biasakan mereka tidak manis, tidak asin, tidak lemak. Dari rumah ya Bu ya, kita ngajarin dari rumah itu ya. Nah, karena apa? 3 makanan itu nama istilahnya itu adalah non real food ya. Kalau real food tuh makanan yang nyata tuh ya sayur, nasi, nasi ya, lauk, sayur, buah itu real, yang real di mata kita ya. Tetapi yang kalau misalkan belum dimasak harapannya. Ya, lemak,
kemudian gula itu kan dia memberikan kontribusi kalori yang besar, tapi dia tidak terlihat gitu loh. Ya enggak? Pernah lihat lemak kan? Yang melihat kan ada di gorengan, tahu goreng, ayam goreng, padahal lemaknya sangat tinggi di situ, tapi dia tidak terlihat. Makanya kita selalu menganjurkan konsumsi yang real food gitu ya. Iya. Tiga Kalau itu soal gula tinggi banget Bu ya, kalau anak-anak sekarang kan sukanya belanja yang minum ya, itu kan kemasan. gulanya tinggi ya, Ya, yang dalam kemasan. minuman kemasan tuh juga hati-hati ya, itu kandungan gulanya sangat tinggi ya, ada yang sampai 30% ya. Atau yang jual-jualan yang bukan saya yang mengirikan yang jualan-jualan yang kafe-kafe ya, minuman teh, kopi itu kan sangat tinggi sekali kadar gulanya. Kemudian soft drink juga tidak boleh di rutinitas, ya bolehlah sekali-sekali. Saya selalu bilang tidak ada yang tidak boleh sama sekali makan itu. Orang sakit pun di rumah sakit itu tidak ada namanya non garam, tapi rendah garam. Ya, seperti itu. Rendah lemak, tidak ada yang non lemaknya. Selalu dibatasi ya. Orang sakit sekalipun tidak ada yang free gitu, ada yang bebas gitu ya. Tapi dibatasi. Kita pun orang sehat, mulai kita masih muda dibatasilah konsumsi 3 itu. Kan kita tidak pernah makan garam, ya tapi ada dalam makanan. Kita tidak pernah mengkonsumsi lemak, ada dalam makanan. Kita tidak pernah mengkonsumsi gula, tapi ada dalam makanan. Kita kan tidak pernah gado gula, tidak pernah gado garam, tidak pernah makan cerah, tapi itu ada di dalam makanan. Dikurangi makanan-makanan yang memang, dan penyedap juga ya, penyedap itu kan sama dengan garam ya, dia sodium ya, natrium. Berlebihan nanti kan. Ya, Ibu, kita sudah di menit ke-56 ini, Ibu. Kayaknya sebentar lagi ini kita putus. Gimana nih, Bu? Keren sekali obrolan kita hari ini. Penanya masih ada saja. Gimana, Bu? Kita apakah lanjut apa stop sampai di sini saja nih, Bu ya? Ya, daripada kita nanti mati sendiri ya, mending kita sempat pamit dulu sama penonton. Gitu. Baik. Apakah nanti akan dilanjutkan lagi, Bu? Kira-kira? Mudah-mudahan ya. Live lagi misalnya setelah ini enggak ya, cukup 1 jam ya Bu ya? Ya cukup 1 jam saja walaupun dijadwal sampai jam 12 gitu ya. Karena kalau kelamaan mungkin penonton juga banyak yang meninggalkan ini live kita ya. Oh ya, siap. Baik. Saya teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya pada Bu Kori ya, pada penonton ya, kemudian juga teman-teman yang memfasilitasi kita ini ya, Pak Rizal gitu ya, kemudian Bu Sita, Bu Mai, Bu Dekan gitu ya, Mas, mudah-mudahan Bu Ririn juga ada, Bu Ririn ya, Pak Edi, Pak Jaki mungkin mudah-mudahan masih ada, Pak Pai ya, Pak Rizal yang sudah memfasilitasi kita ini, Bu Sita dan ya Bu Yeni ya, teman-teman yang di Kesprogisi, mahasiswa Kesprogisi juga ya, mahasiswa lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan ini, mudahan bermanfaat. Misalkan ada kekurangan dan kesilapan, dimohon dimaafkan gitu ya. Obrolan kita keren banget, mungkin teman-teman setuju ya hari ini ya. Namun kita harus dipisahkan oleh waktu. Terima kasih atas menyempatkan waktu untuk menonton kami, juga ada memberikan like, memberikan pertanyaan, atensinya lah semua, kita mengucapkan terima kasih. Ibu Neti, berelaan Ibu Neti. Ya terlalu cepat kah aku ngomong tadi? Enggak. Koda, bagus aja. Kayaknya setelah ini ada rekamannya nih Bu. Baik teman-teman, untuk hari ini kita cukupkan saja. Jangan lupa makan dengan isi piringku ya, physical distancing, juga gunakan masker, berdoa insya Allah kita sehat berataan. Saya Kori mohon maaf, Ibu mohon maaf jika ada salah kata teman-teman semua, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.